Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hadiatus Salisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Di video kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana akan menjelaskan atau menganalisis masalah-masalah dan kondisi pendidikan Islam pada saat ini. Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan-permasalahan yang akan saya sampaikan, saya cantumkan di deskripsi video ini. Permasalahan pertama yaitu mengenai kondisi objektif dan prospek masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Kondisi pendidikan Islam di Indonesia saat ini sangatlah berkembang dan prospek pendidikan Islam di masa depan sangatlah baik. Tetapi tenaga pendidik di pendidikan Islam saat ini sangatlah kurang dalam mendalami ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam haruslah lebih mendalami dan memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari saat ini, agar di masa depan kita tahu bagaimana cara yang lebih baik untuk memperbaiki pendidikan Islam pada masa depan. Permasalahan kedua yaitu mengenai penilaian tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Bahkan beberapa perguruan tinggi mengalami perubahan signifikan seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau IAIN menjadi universitas. Termasuk juga yang dialami oleh kampus tercinta kita, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan atau ITS-NU Pasuruan yang akan menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Dari fenomena tersebut bahwa pendidikan tinggi Islam sangat berkembang pesat, bahkan dapat mencetak generasi yang lebih unggul dari sebelumnya. Permasalahan selanjutnya yakni mengenai kontribusi NU terhadap pendidikan Islam dan pesantren, yang mana kontribusi NU terhadap pendidikan Islam sangatlah banyak. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang didirikan, seperti madrasah Islam, sekolah Islam, dan juga mendirikan pesantren-pesantren, karena pendidikan di dalam pesantren sangatlah baik. Selain kita mempelajari pendidikan Islam, juga kita diajarkan untuk kemasyarakatan, sosialnya sangat tinggi. Di dalam tradisi pesantren tidak menghilangkan tradisi para ulama dahulu, seperti colokan kitab dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara itu untuk melestarikan agar mempertahankan tradisi pesantren serta sistem pendidikan Islam itu tetap terjaga, yaitu seperti mendirikan banyak sekali pesantren-pesantren saat ini, pesantren modern, karena di dalam pesantren modern bukan seperti pesantren klasik yang tentang agama, tetapi di pondok pesantren modern saat ini juga mengajarkan pendidikan formal. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai hal ihwal pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sidiknas terkait situasi, regulasi, serta kebijakan pemerintah dalam mengembangkan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jalur pendidikan Islam terdiri atas MI, MTS, dan MA. Pendidikan Islam non formal yang telah terimplementasikan yaitu madrasah diniyah, yang mana pada saat ini tersebar luas di mana-mana. Sedangkan untuk pendidikan informal seperti qiraat, kaligrafi, dan banyak lainnya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang mana telah saya sebutkan tadi. Kebijakan pemerintah dalam membangun dan membina pendidikan Islam yaitu dengan mencantumkan pendidikan Islam dalam kurikulum yang berlaku, lalu memberi bantuan-bantuan terhadap madrasah untuk melaksanakan pembangunan. Seperti yang telah berjalan di Pasuruan sendiri, yaitu pemerintah membuat suatu program yang bernama Program Wak Mukidin guna
untuk menjunjung tinggi pendidikan Islam yang ada. Permasalahan selanjutnya yaitu adanya pergeseran orientasi dan peran yang mengindikasikan keterlibatan kiai dan guru agama sehingga digantikan oleh lulusan pendidikan formal. Hal tersebut menurut saya baik karena kita mau tidak mau pergeseran itu akan terjadi, mengingat semua manusia memiliki keterbatasan hukum. Dalam pemilihan terhadap guru lulusan formal ini sudah baik karena setidaknya kita telah mengambil atlet yang memiliki ilmu yang mumpuni, dengan syarat guru tersebut mempunyai background pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu agama Islam. Saran saya dalam pergeseran ini tetap mempertimbangkan para kiai dalam hal-hal yang informal seperti pengajian Jumat atau program lainnya yang dipimpin oleh kiai, karena kiai tetap tokoh dan panutan bagi kita semua. Sebelum saya akhiri video kali ini, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan saya pribadi memohon maaf apabila banyak salah tutur kata. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.